kali ini kita akan belajar kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disebut dengan KPK. Materi kelipatan persekutuan terkecil KPK. Kompetensi dasar dapat menemukan prinsip mencari KPK dengan tabulasi dan faktorisasi prima. Indikator menemukan KPK dua bilangan atau lebih dengan cara mendaftar atau tabulasi dan cara faktorisasi prima. Yang kedua, menentukan langkah-langkah prosedur menentukan KPK dua bilangan dengan cara mendaftar dan cara faktorisasi prima. Tujuan dengan menggunakan CD pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat 1. Menentukan KPK dua bilangan atau lebih dengan cara mendaftar atau tabulasi dan cara faktorisasi prima. Yang kedua, menyebutkan dan menuliskan kembali langkah-langkah menentukan KPK dua bilangan dengan cara mendaftar atau tabulasi dan cara faktorisasi prima. Kegiatan 1. Menentukan KPK dua bilangan dengan cara tabulasi. Mari ingat kembali tentang kelipatan suatu bilangan. Kelipatan suatu bilangan 0 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah dan seterusnya ditambah 2. Kalau dijumlah hasilnya sebagai berikut dan seterusnya, yaitu kelipatan 2. Kemudian 0 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 5. Hasilnya 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Nah, kelipatan suatu bilangan. Bagaimanakah cara mendapatkan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari dua bilangan dengan cara tabulasi? Contoh 1. Tentukan KPK dari 2 dan 3. Kelipatan dari 2 adalah 2. Kemudian berapa? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Kemudian kelipatan dari 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 12 kelipatan dari 2 dan 3. Berarti 12 adalah kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Dapatkah teman-teman menyebutkan kelipatan persekutuan 2 dan 3 yang lain? Yaitu 6, 12, 18. Yang terkecil? Ya, yang terkecil 6. Jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Contoh yang kedua, tentukan KPK dari 6 dan 9. Kelipatan dari 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36 dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 9, 9, 18, 27, 36 dan seterusnya. Nah, kelipatan persekutuan dari 6 dan 9 adalah 18, 36. Jadi KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Kesimpulan, langkah menentukan KPK dua bilangan dengan cara tabulasi. Langkah menentukan KPK dua bilangan dengan tabulasi. 1. Menentukan kelipatan bilangan pertama. Yang kedua, menentukan kelipatan bilangan kedua. Yang ketiga, menentukan kelipatan persekutuan dari kedua bilangan. Yang keempat, menentukan KPK-nya. Mari kita ingat kembali
tentang faktor bilangan, pengertian bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Menentukan faktor bilangan. Perhatikan bahwa 6 sama dengan berapa dikali berapa? Ya, 1 dikali 6. Apakah 2 faktor dari 6? Ya, mengapa? Sebab 6 sama dengan 2 dikali 3. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 6, 2, dan 3. Jadi faktor dari 15 adalah 1, 15, 3, 5. Bilangan asli kurang dari 15 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 14. Kemudian bilangan asli yang mempunyai tepat 2 faktor adalah 2, 3, 7, 11, dan 13. Bilangan asli yang mempunyai tepat 2 faktor disebut bilangan prima. Bilangan prima yang lebih dari 15 adalah 17, 19, 23, dan seterusnya. Nah, dari sini jadi kesimpulannya bilangan prima adalah bilangan asli yang mempunyai tepat 2 faktor. Setelah mengingat tentang faktor suatu bilangan dan arti bilangan prima, mari kita ingat kembali apa itu faktor prima. Baik, mari perhatikan contoh berikut. Menentukan faktor prima. Faktor prima dari 72 yaitu 2 dikali 6, 36 dibagi 2 hasilnya 18, 18 dibagi 2 hasilnya 9, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Faktor prima dari 72 adalah 2 dan 3. Nah, selain itu kita juga bisa menyatakan 72 dalam faktorisasi prima. Apakah teman-teman masih ingat? Tentu, saya masih ingat. Saya dapat menyatakan faktorisasi prima dari 72 dengan cara seperti berikut. Menentukan faktorisasi prima. (72) sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini merupakan faktorisasi prima dari 72. Kegiatan inti: menentukan KPK 2 bilangan dengan cara faktorisasi prima. Kita ingat kembali. Tentukan KPK dari 6 dan 9 tanpa menggunakan alat peraga. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 9 adalah 9, 18, 27, 36, dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan dari 6 dan 9 adalah 18 dan 36. Jadi KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Latihan 1. Tentukan KPK dari 6 dan 9 dengan faktorisasi prima. Penyelesaian. Faktorisasi prima 6 adalah 6 sama dengan 2 dikali 3. Faktorisasi prima 9 adalah 3 dikali 3 atau sama dengan 3 kuadrat. Dengan cara tabulasi didapat KPK dari 6 dan 9 yaitu 18 yang berasal dari 2 dikali 3 kuadrat. Jadi KPK dari 6 dan 9 adalah
2 dikali 3 kuadrat sama dengan 18. Kemudian tentukan KPK dari 10 dan 12 dengan cara tabulasi. Kelipatan dari 10 adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 12 adalah 12, 24, 36, 48, 60, 72, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 16 dan 24 adalah 60. Jadi KPK dari 16 dan 24 adalah 60. Kemudian latihan yang kedua, tentukan KPK dari 10 dan 12 dengan faktorisasi prima. Penyelesaian. Faktorisasi prima dari 10 adalah 2 dikali 5. Kemudian faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3, atau bisa ditulis 2 kuadrat dikali 3. Dengan cara tabulasi didapat KPK dari 10 dan 12 yaitu 60. KPK dari 6 dan 9 adalah 2 kuadrat kali 5 kali 3. Jadi KPK dari 10 dan 12 adalah 2 kuadrat dikali 5 dikali 3. Kemudian tentukan KPK dari 16 dan 24. Kelipatan dari 16 adalah 16, 32, 48, 64, dan seterusnya. Kelipatan dari 24 yaitu 24, 48, 72, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 16 dan 24 adalah 48. Jadi KPK dari 16 dan 24 adalah 48. Latihan 1. Tentukan KPK dari 16 dan 24. Penyelesaian dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima 16 adalah 16 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, atau sama dengan 2 pangkat 4. Faktorisasi prima dari 24 adalah yaitu 2 pangkat 3 kali 3 kuadrat kali 3. Dengan cara tabulasi diperoleh KPK 16 dan 24. Hasilnya yaitu 48, yaitu 2 pangkat 4 dikalikan 3. Jadi KPK dari 16 dan 24 adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Hasilnya 48. Kesimpulan. Langkah menentukan KPK dua bilangan dengan cara faktorisasi prima. Langkah menentukan KPK dua bilangan dengan faktorisasi prima. 1. Menyatakan bilangan pertama dengan faktorisasi prima bilangan berpangkat. Yang kedua, menyatakan bilangan kedua dengan faktorisasi bilangan berpangkat. Yang ketiga, menentukan KPK dengan cara mengalihkan semua faktor prima dari kedua bilangan tersebut. Jika terdapat faktor persekutuan, maka dipilih faktor dengan pangkat terbesar. Sekian dan terima kasih.